Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pria tua di Bukit Tinggi tega hamili anak kandung. Curi motor saat tawuran, pelaku diciduk polisi. Polisi bubarkan balap liar dan menangkap remaja pelaku balap liar. Empat petak bangunan di Jalan Adinegoro, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kota Tangah Padang, terbakar pada Senin sore. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Bangunan yang terbakar adalah tempat usaha kaligrafi dan pembuat patung, serta rumah tinggal. Warga sekitar cemas dan berusaha menyelamatkan barang-barang rumah tangga mereka karena khawatir api menjalar ke bangunan sebelah. Petugas pemadam kebakaran yang datang tidak berhasil menyelamatkan keempat petak bangunan tersebut karena api berkobar dengan cepat. Warga setempat juga tak berupaya memadamkan api karena ketiadaan sumber air. Kondisi tersebut diperparah dengan kencangnya tiupan angin dan rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen. Menurut pemilik bangunan, asal api terlihat pertama kali dari petak usaha pembuatan kaligrafi. Api kemudian menjalar ke bangunan lainnya hingga seluruh petak hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi di Jalan Utama Padang menuju Pariaman ini menyebabkan kemacetan karena pengendara dan pengemudi yang melintas di jalan itu berhenti sejenak untuk menonton peristiwa kebakaran ini. Perabotan korban dan peralatan rumah tangga yang berhasil diselamatkan juga ditumpuk pemiliknya di tengah jalan. Alhasil, kemacetan panjang tak bisa dihindarkan. Sebenarnya dari konser dari sebelah dari yang kaligrafi, kaligrafi ya Pak ya. Langsung merembes gitu Pak ya? Dia merembes dari kemarin kan. Awal di bawah tadi kan. Jadi di bawah. Jadi banyak kutak-kutak tuh coba apa deh rupanya olah ladangnya pipa. Bawah sedang makan ayam bawah. Jadi tadi sekitar pukul 17:45 kami terima laporan bahwasanya terjadi kebakaran. Kami dari damkar langsung mengerahkan 3 unit armada dan sampai di lapangan kami langsung memadamkan api. Lama pemadaman lebih kurang 30 menit. Jadi ini sudah masuk di proses pendinginan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jumlah kerugian masih dihitung. Robiham melaporkan dari Padang. Polisi berpakaian preman menjemput SH di rumahnya di kawasan Mandiangin, Bukit Tinggi, hari Minggu. Pria 69 tahun ini dilaporkan keluarganya karena memperkosa anak kandungnya sendiri hingga hamil. Perbuatan bejat pelaku terhadap korban yang masih berusia 16 tahun dilakukan sejak November tahun lalu. Pemerkosaan bahkan dilakukan tersangka hingga 7 kali. Untuk menutupi perbuatan busuknya, tersangka sempat menitipkan korban ke rumah salah satu temannya di daerah Payakumbuh. Aksi bejat sang bapak diketahui kakak kandung korban yang curiga tidak menemukan adiknya di dalam rumah. Setelah didesak, SH mengaku kalau korban hamil dan berada di kota Payakumbuh. Berdasarkan dari laporan keluarga, tersangka kemudian ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Bukit Tinggi. Yang mana perbuatan persetubuhan tersebut kurang lebih telah pelaku SH lakukan terhadap korban itu sebanyak 7 kali. Yang mana dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Perbuatan awalnya mulai terungkap saat saksi inisial AN bertanya kepada si tersangka dan tersangka awalnya tidak memberitahukan tentang keberadaan si korban. Polisi menyita pakaian korban dan tersangka sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Sejumlah polisi yang berpakaian bebas meringkus seorang residivis kasus pencurian di daerah Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada Senin sore. Pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berupaya untuk kabur, namun langkahnya tak berhasil dengan mulus karena polisi menembak kakinya. Adit ditangkap karena mencuri sepeda motor di beberapa lokasi di Kota Padang. Modusnya cukup unik. Adit sengaja mencari lokasi remaja yang kerap tawuran di Padang. Di lokasi tersebut, Adit bersikap seperti seorang anggota polisi, mencegat sepeda motor dan berupaya untuk menangkap pemilik sepeda motor dengan alasan sebagai pelaku tawuran. Namun Adit lebih fokus kepada sepeda motor korbannya, sedangkan pemiliknya tak begitu diacuhkan. Sang pemilik yang merasa jika pengawasan polisi sangat lemah, berupaya untuk kabur. Saat itulah Adit melaksanakan niatnya. Pemilik pura-pura dikejar dengan sepeda motor. Namun yang sebenarnya, Adit malah kabur dengan sepeda motor tersebut. Dengan cara seperti itu, setidaknya selama bulan Juni ini saja, Adit telah menggondol 4 buah sepeda motor dan mengantongi uang jutaan rupiah dari hasil penjualan sepeda motor curian itu. Pada saat melakukan aksi tawuran, yang bersangkutan lari dan sepeda motor tertinggal. Di TKP, sepeda motor diamankan oleh pihak lawan dari partai tawuran yang berdomisili anak Lapai. Setelah diamankan sepeda motor dari pihak lawan mereka, kemudian dibawa ke daerah Lobek, kemudian dijual. Akibat perbuatannya, Adit kembali ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya, Adit telah keluar masuk penjara sebanyak 2 kali dengan kasus yang sama. Alfi melaporkan dari Padang. Anggota Satreskrim Polresta Padang terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan balap liar yang terjadi di salah satu jalan protokol Padang pada Selasa dini hari. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya dilakukan polisi dalam bulan ini. Namun aksi balap liar tak pernah berhenti. Pelaku seperti kucing-kucingan dengan petugas. Saat mobil patroli melewati jalan itu, sontak para remaja menghentikan aksi balapnya dan kabur. Namun setelah itu, mereka kembali melaksanakan balap liar. Selasa dini hari, polisi sengaja melakukan tindakan tegas, melibatkan puluhan anggotanya. Mereka menangkap para pebalap liar dan menahan sepeda motornya. Remaja tanggung yang takut ditangkap polisi lari kocar-kacir. Mereka memacu motornya dengan kencang. Bahkan ada yang nekat menerobos gabungan polisi yang turun ke badan jalan. Beberapa remaja juga lari dengan melawan arus kendaraan agar tidak ditangkap polisi. Tindakan polisi ini berhasil menangkap belasan remaja pebalap liar. Polisi juga menahan puluhan sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Tindakan tegas yang dilakukan polisi ini merupakan jawaban atas keluhan yang disampaikan warga dan pengguna jalan Khatib Sulaiman. Pasalnya, aksi balap liar di jalan itu berlangsung setiap malam dan berakhir saat subuh. Hari ini kita telah mengamankan pelaku balap liar yang di Khatib Sulaiman, di mana yang telah ini mengganggu ketentraman masyarakat kita untuk di jalan raya. Kita kerahkan anggota di sana, kemudian kita amankan sebanyak 44 unit Ranmor roda 2. Kesalahannya trek-trekan di jalan raya sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Kemudian kita temukan juga knalpot racing yang tidak standar di jalan digunakan oleh para pelaku ini. Remaja yang ditangkap polisi ditahan di Mapolresta Padang. Mereka baru diizinkan pulang setelah membuat surat perjanjian dan dijemput oleh orang tua masing-masing. Langkah ini ditempuh polisi agar para orang tua bisa mengawasi anak-anaknya dengan ketat. Sedangkan kendaraan yang ditahan polisi baru bisa diambil pemiliknya jika yang bersangkutan telah membayar sejumlah denda di Pengadilan Negeri Padang dan melengkapi kendaraannya dengan peralatan yang standar. Alfi melaporkan dari Padang.